Seorang tentara dipukuli oleh polisi, dan ia tidak melawan. Heru, sang prajurit, hanya berdiri, diam, menerima setiap pukulan. Tapi, apa yang tidak dilihat publik adalah kebenaran di balik diamnya. Ia tidak lemah, justru sebaliknya, keberanian sejatinya sedang dimulai. Kenapa Heru memilih diam? Dan rahasia apa yang ia sembunyikan di balik seragamnya yang compang-camping? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pagi itu, udara di Jalan Mawar terasa dingin, tetapi terik matahari sudah mulai menampar wajah para pejalan kaki. Heru berdiri di pinggir trotoar, mengenakan seragam lusuh berwarna hijau tua yang sudah memudar. Di bahunya, tas kurir yang sama lusuhnya, berisi tumpukan dokumen yang tampak tidak berarti. Heru bukanlah seorang kurir biasa. Ia adalah anggota pasukan khusus yang menyamar. Matanya yang tajam mengawasi setiap pergerakan di sekitarnya, tetapi wajahnya menampilkan ekspresi datar yang tidak menarik perhatian. Di seberang jalan, sebuah mobil patroli berhenti. Dua orang polisi keluar dari mobil, salah satunya dengan postur tubuh besar dan sikap arogan. Heru tahu, ini adalah bagian dari rencananya. Ia sengaja membuat dirinya menjadi target. Polisi bertubuh besar, yang Heru kenali sebagai ajudan jenderal bernama Arga, berjalan menghampirinya. Matanya menyapu Heru dari atas ke bawah, seolah menilai rendahnya. "Hei, kamu! Ada apa dengan seragammu? Mengemis di sini?" tanya Arga, suaranya menggelegar. Heru menundukkan kepala, tidak menatap mata Arga. "Saya bukan pengemis, Pak. Saya hanya istirahat sebentar." "Istirahat? Seragam macam apa ini? Kau pikir ini main-main?" bentak Arga. Ia mencengkeram kerah seragam Heru. "Tunjukkan identitasmu." Heru dengan perlahan merogoh saku, mengeluarkan kartu identitasnya. Ia menyodorkannya, tangannya gemetar, sebuah akting yang sempurna. Arga menerima kartu itu dan membacanya. Wajahnya berubah menjadi senyum sinis. "Ternyata kau tentara. Pantas saja terlihat begitu lemah," katanya. Tiba-tiba, Arga melayangkan pukulan ke wajah Heru. Pukulan itu begitu kuat sehingga Heru tersungkur. Tasnya terlepas dari bahunya, dan dokumen-dokumen berhamburan. Kerumunan mulai berkumpul. Beberapa orang berhenti, melihat, dan ada yang mengeluarkan ponsel. Heru merasakan sakit, tetapi dia tidak melawan. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan Arga terus menendangnya. Sebuah tendangan mengenai rusuknya, membuat Heru terbatuk. Air mata di matanya bukanlah karena sakit fisik, melainkan karena perihnya pengkhianatan dari sesama aparat negara. Di antara kerumunan, seorang wanita muda merekam seluruh kejadian dengan ponselnya. Tangannya gemetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengunggah video itu ke media sosial dengan judul, "Seorang tentara dipukuli polisi, diam dan tidak melawan." Dalam beberapa menit, video itu sudah menyebar seperti api. Setelah puas, Arga dan polisi lainnya kembali ke mobil mereka, tertawa sinis. Heru bangkit dengan perlahan, mengumpulkan dokumen-dokumennya, dan memungut tasnya yang robek. Ia berjalan tertatih-tatih, meninggalkan jejak kekalahan di belakangnya. Tidak ada yang tahu bahwa jejak itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang negeri. Di dalam tasnya, ada sebuah chip kecil yang tersembunyi di balik jahitan. Chip itulah yang menjadi kunci dari seluruh operasi ini. Pukulan dan hinaan yang ia terima adalah harga yang harus dibayar untuk membiarkan chip itu sampai ke tujuannya. Heru berjalan menuju markas rahasianya, di mana ia akan memulai fase berikutnya dari misinya. Ia tahu, di balik wajah lemahnya, tersimpan keberanian yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang lain. Video pemukulan Heru menjadi viral dalam hitungan jam. Tagar Heru dihajar polisi menduduki puncak tren di media sosial, dan wajahnya yang babak belur menjadi simbol kemarahan publik. Berbagai komentar membanjiri lini massa, dari yang mengutuk tindakan polisi hingga yang menyalahkan Heru karena dianggap terlalu lemah. Di markas besar militer, ketegangan terasa di setiap sudut. Para jenderal berbisik-bisik, wajah mereka tegang. Jenderal Guntur, atasan Heru, duduk di ruang kerjanya, menatap monitor yang menampilkan video pemukulan itu berulang kali. Dia mengepalkan tangan, bukan karena marah kepada polisi, melainkan karena frustrasi. Ponselnya berdering.
Itu adalah panggilan dari Menteri Pertahanan. Guntur, apa-apaan ini? Kenapa prajurit kita tidak melawan? Ini memalukan. Suaranya terdengar panik. Tuan Menteri, kami sedang menyelidiki. Saya mohon Tuan Menteri untuk tetap tenang. Jawab Guntur dengan nada yang datar, meskipun di hatinya, ia merasa bangga dengan anak buahnya. Tenang? Bagaimana saya bisa tenang? Seluruh dunia melihat betapa lemahnya militer kita. Publik menuntut tindakan. Guntur, segera tangkap polisi itu dan berikan hukuman yang setimpal. Guntur menutup teleponnya dan menghela napas panjang. Ia tahu, permintaan itu adalah jebakan. Menangkap polisi itu akan menghentikan operasi rahasia Heru. Ia harus bermain cerdas. Guntur menekan tombol intercom, memanggil Kolonel Bima, sahabat lamanya. Bima masuk ke ruangan, wajahnya penuh kekhawatiran. Guntur, ini gawat. Berita sudah sampai ke telinga Presiden. Mereka menuntut Heru diadili karena dianggap mempermalukan militer. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata Guntur. Bima, kita harus melindungi Heru. Kita harus membuat seolah-olah kita sedang menyelidiki, tetapi sebenarnya kita memberi waktu untuk Heru menyelesaikan misinya. Sementara itu, di sebuah kafe kecil, sang wanita yang merekam video, yang bernama Laras, merasa cemas. Ia tidak menyangka videonya akan sebesar ini. Komentar-komentar yang saling bertolak belakang membuatnya bingung. Ada yang menganggap Heru pahlawan, ada yang menganggapnya pecundang. Laras merasa bersalah karena telah mengunggah video itu. Ia merasa bertanggung jawab atas nasib Heru. Ia mulai mencari informasi tentang Heru, tetapi tidak menemukan apapun selain berita tentang pemukulan itu. Di apartemen rahasianya, Heru melihat berita tentang dirinya. Ia tersenyum tipis. Semuanya berjalan sesuai rencana. Videonya menjadi viral, kemarahan publik memuncak, dan para pejabat tinggi mulai panik. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Heru membuka tasnya, mengeluarkan sebuah chip kecil yang diselipkan di balik jahitan. Chip itu adalah kunci untuk mengakses server rahasia yang berisi bukti-bukti korupsi yang selama ini ia kumpulkan. Ia tahu, para koruptor sedang mengawasinya. Mereka pasti berpikir ia adalah prajurit yang lemah, tidak berbahaya. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa diamnya adalah bagian dari strategi untuk menempatkan mereka pada posisi yang rentan. Heru menatap cermin, melihat wajahnya yang memar. Rasa sakit itu adalah pengingat bahwa ia harus terus berjuang. Demi negara, demi rakyat, dan demi keadilan. Di sebuah apartemen yang tersembunyi di balik bangunan-bangunan tua di sudut kota, Heru duduk di depan sebuah laptop tua. Apartemen itu adalah markas rahasia timnya. Di dinding, terpampang peta besar dengan berbagai tanda dan catatan. Heru memegang chip kecil yang ia bawa dari lokasi pemukulan. Rekan-rekan timnya yang menyamar, yang berpura-pura menjadi pedagang kaki lima dan sopir taksi daring, masuk ke dalam apartemen. Mereka adalah pasukan elit yang terlatih, tetapi di dunia luar, mereka hanya orang biasa. Laporan, kata Heru, suaranya pelan tetapi tegas. Server yang kita cari berada di gedung kepolisian pusat, di ruang arsip lama. Lapor seorang rekan timnya, seorang wanita yang akrab dipanggil Maya. Aksesnya sangat sulit, dan ada kamera pengawas di setiap sudut. Bagus, kata Heru. Ini dia. Ia menunjuk chip kecil yang ia pegang. Ini adalah kunci untuk mengakses server itu. Heru menjelaskan bahwa selama berbulan-bulan, mereka berpura-pura menjadi kurir pengantar barang, mengumpulkan data-data korupsi yang disamarkan dalam paket-paket biasa. Chip ini, yang diselipkan di balik jahitan tasnya, adalah yang terakhir, dan yang paling penting. Tapi kenapa harus dengan cara ini, Heru? Kenapa kamu harus rela dipukuli? Tanya seorang rekan timnya, seorang pria yang dipanggil Dimas. Kita tidak bisa bertarung di medan terbuka, jawab Heru. Mereka punya kekuasaan, dan mereka akan menyembunyikan semua bukti. Kita harus membuat mereka percaya bahwa kita sudah kalah. Kita harus membuat mereka lengah. Heru menjelaskan bahwa video pemukulan itu adalah bagian dari rencana besarnya. Dengan menjadi viral, Heru menarik perhatian publik, dan pada saat yang sama, ia menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak dianggap berbahaya oleh para koruptor. Mereka pasti berpikir bahwa Heru adalah seorang prajurit yang terlalu lemah untuk melawan, dan itu membuat mereka merasa aman.
Heru menyerahkan chip itu kepada Maya. Maya, kamu yang paling ahli dalam hal ini. Coba pecahkan kodenya. Aku akan pergi ke markas besar untuk bertemu dengan Guntur. Hati-hati, Heru, kata Dimas. Mereka mengawasimu. Heru tersenyum tipis. Aku tahu. Itu yang aku harapkan. Ia mengambil jaketnya dan keluar dari apartemen, meninggalkan timnya untuk bekerja. Di luar, Heru berjalan di ganggang sempit. Matanya terus mengamati sekeliling. Ia bisa merasakan tatapan mata yang mengikutinya. Itu adalah para mata-mata yang dikirim oleh para koruptor untuk mengawasinya. Heru tiba di markas besar militer. Ia masuk melalui pintu belakang, melewati penjaga yang mengangguk hormat padanya. Ia masuk ke ruang kerja Jenderal Guntur, di mana Guntur dan Kolonel Bima sudah menunggunya. Bagaimana, Heru? Apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Tanya Guntur. Ya, Jenderal. Video itu sudah viral, dan chip sudah aman di tangan tim saya. Jawab Heru. Sekarang, kita harus menunggu. Mereka akan membuat langkah pertama, dan kita akan siap. Heru tahu, di luar sana, badai sudah dimulai. Dan dia adalah pusat dari badai itu. Heru, ditemani oleh Kolonel Bima, memasuki sebuah gedung tua yang tampak tidak terawat. Di dalamnya, sebuah lift tua membawa mereka ke lantai bawah tanah. Pintu lift terbuka, menampakkan sebuah laboratorium yang modern dan canggih. Seorang wanita muda dengan rambut pendek yang rapi, seorang teknisi IT andal bernama Vina, menyambut mereka. Heru, sudah lama tidak bertemu. Saya sudah menunggu, kata Vina, matanya bersinar. Heru memberikan chip kecil itu kepada Vina. Vina, ini adalah kunci untuk mengakses server rahasia yang berisi data korupsi. Kita harus memecahkan kodenya. Vina mengambil chip itu dan memasukkannya ke dalam sebuah alat. Layar komputer di depannya menampilkan serangkaian kode-kode yang rumit. Ini bukan kode biasa. Ini adalah kode yang dirancang untuk melindungi data dari siapapun yang mencoba menyentuhnya. Itu sebabnya saya butuh kamu, Vina, jawab Heru. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa memecahkannya. Vina tersenyum. Ia mulai mengetik di keyboard, jari-jarinya menari di atas tuts. Heru dan Bima menyaksikan dengan tegang. Mereka tahu, ini adalah langkah paling krusial. Sementara itu, di ruang arsip lama di gedung kepolisian pusat, seorang polisi paruh baya, yang merupakan ajudan polisi Arga, masuk dengan membawa sebuah kotak besar. Ia meletakkan kotak itu di depan sebuah rak buku tua, dan menggesernya. Di belakang rak buku itu, sebuah pintu besi terbuka, menampakkan sebuah server rahasia. Polisi itu masuk, mengunci pintu di belakangnya, dan mulai memeriksa server. Tidak ada yang aneh, gumamnya. Sistemnya aman. Ia tidak tahu bahwa di dalam chip kecil yang sudah berada di tangan Vina, terdapat sebuah worm yang akan menginfeksi server itu begitu Heru dan timnya berhasil mendapatkan akses. Kembali ke laboratorium rahasia, Vina berteriak, "Dapat!" Layar komputer di depannya menampilkan sebuah peta digital yang menunjukkan lokasi server rahasia itu. Bagus, kata Heru. Sekarang, kita harus menyusup ke gedung kepolisian pusat dan mengunggah data itu. Tapi, Heru, itu terlalu berbahaya, kata Bima. Kita harus menyusun rencana yang matang. Tidak ada waktu, kata Heru. Video pemukulan itu sudah membuat mereka lengah. Ini adalah kesempatan kita. Besok malam, aku akan masuk. Aku butuh kamu, Bima, untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Siap, Heru, kata Bima, wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Di luar gedung, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Di dalamnya, seorang pria dengan jas rapi duduk, menatap gedung itu. Ia adalah kepala kepolisian, yang juga terlibat dalam jaringan korupsi. Ia melihat mobil Bima dan Heru keluar dari gedung itu. Ia mengerutkan kening. Guntur dan Bima? Ada apa ini? Gumamnya. Mereka tidak boleh ikut campur. Ia mengeluarkan ponselnya, menghubungi seseorang. Awasi mereka. Saya curiga mereka tahu sesuatu. Heru tahu, ia sedang diawasi. Tetapi itu tidak menghentikannya. Ia harus terus bergerak. Kepingan-kepingan puzzle itu sudah hampir lengkap, dan ia tidak akan berhenti sampai semua kepingan itu bersatu. Malam itu,
Heru mengenakan pakaian serba hitam, bergerak di antara bayangan gedung-gedung tinggi. Ia menggunakan tali panjat tebing untuk menyusup ke dalam gedung kepolisian pusat. Di bawah, Bima berada di dalam mobil, bertugas mengalihkan perhatian para penjaga. Heru bergerak dengan gesit, menghindari kamera pengawas dan para penjaga yang berpatroli. Ia tiba di ruang arsip lama dan membuka pintu besi itu. Ia tahu, ia punya waktu terbatas. Di dalam, ia menemukan server rahasia itu. Ia mengeluarkan sebuah USB drive kecil dan mulai mengunggah data dari server itu. Prosesnya sangat lambat. Heru tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Di luar, Bima menciptakan kekacauan. Ia menembakkan pistol ke udara, memicu alarm, dan memaksa para penjaga untuk pergi. Mereka sibuk mencari sumber masalah. Di dalam ruang arsip, Heru mendengar suara-suara di luar. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke layar, dan hanya ada sedikit data yang sudah terunggah. Ia harus terus bergerak. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu terbuka. Ia bersembunyi di balik rak buku. Seseorang masuk. Itu adalah kepala kepolisian, pria yang tadi mengawasinya. Ia berjalan menuju server, dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sial, gumamnya. Siapa yang masuk ke sini? Heru tahu, ia telah ketahuan. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melawan. Ia keluar dari persembunyiannya dan melumpuhkan kepala kepolisian itu. Saat ia akan melanjutkan misinya, sebuah suara berteriak, "Heru, hentikan!" Heru berbalik. Di depannya berdiri ajudan polisi Arga, orang yang memukulinya di sudut jalan. "Kamu pikir kamu bisa lolos?" kata Arga. "Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan." "Aku tahu," jawab Heru, matanya yang tajam menatap Arga. "Aku tahu kamu adalah pengkhianat." Arga tertawa sinis. "Kamu lemah, Heru. Kamu tidak bisa menang melawanku." Pertarungan sengit dimulai. Heru bergerak dengan cepat, menghindari pukulan-pukulan Arga. Heru membalas dengan pukulan yang mematikan. Ia tahu, ia harus menang, atau misinya akan gagal. Pada saat yang sama, tim Heru sudah berada di dalam gudang. Mereka telah mendapatkan data korupsi dan segera mengunggahnya ke internet. Publik tidak tahu apa-apa, tetapi mereka akan segera tahu. Heru berhasil menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Heru dan Arga terus bertarung. Heru tahu, ia harus segera mengunggah data yang tersisa. Ini adalah pertarungan untuk kebenaran, untuk keadilan. Ia harus menang. Darah menetes dari bibir Heru. Ia terbatuk, dan napasnya tersengal. Ajudan Arga, yang berdiri di depannya, tersenyum puas. Pertarungan di ruang arsip kepolisian pusat itu telah berlangsung selama hampir 5 menit, dan Heru merasa seperti disiksa. Tendangan dan pukulan Arga jauh lebih brutal daripada di jalanan. Heru berusaha bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. Kepalanya pusing, dan pandangannya kabur. "Aku sudah bilang, Heru, kamu lemah," ejek Arga, melangkah maju. "Apa gunanya semua pengorbananmu jika kamu mati di sini?" Heru mengepalkan tangannya. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi ia menolak untuk menyerah. Ia tahu, ini adalah momen paling menentukan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh negeri. Ia harus mendapatkan server itu. Tiba-tiba, Heru melompat, menghindari pukulan Arga. Ia membalas dengan sebuah tendangan ke arah lutut Arga. Arga terhuyung, dan Heru memanfaatkannya. Ia melompat ke atas rak buku, meraih kabel di langit-langit, dan mengayunkan dirinya ke arah server. Arga melihat Heru, dan ia menyadari apa yang ingin Heru lakukan. "Tidak!" teriaknya. Ia berlari ke arah Heru, tetapi sudah terlambat. Heru mendarat di depan server, dan ia memasukkan USB drive kecilnya ke dalam server. Layar laptop di sebelahnya menampilkan sebuah notifikasi, "Unggah berhasil." Arga berteriak frustrasi. Ia menarik sebuah kursi, dan melemparkannya ke arah Heru. Heru menghindar, dan kursi itu menghantam server. Alarm berbunyi, dan Arga panik. Ia tahu, mereka tidak punya banyak waktu. Heru berhasil menyalin semua data korupsi yang ada di server. Ia mengeluarkan drive itu, dan berlari keluar dari ruang arsip. Arga mengejarnya, berteriak, "Heru,
Kamu tidak akan lolos. Heru terus berlari, tetapi ia tahu ia tidak bisa melarikan diri. Ia harus menghadapi Arga. Ia membalikkan badannya dan menunggu Arga. Arga tiba, wajahnya penuh amarah. Kamu sudah mengunggahnya? Heru tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Arga melayangkan pukulan, tetapi Heru menghindar. Ia membalas dengan pukulan yang tepat ke arah dagu Arga. Arga tersungkur, dan Heru berlari meninggalkan gedung. Di luar, Bima sudah menunggunya. Ia masuk ke dalam mobil, dan Bima mengemudi dengan cepat, menjauh dari gedung itu. Di dalam mobil, Heru melihat drive kecil di tangannya. Ia tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Misi sudah selesai. Ia telah berhasil mengungkap semua kejahatan yang selama ini tersembunyi. Berita tentang data korupsi yang tersebar di internet membuat seluruh negeri gempar. Nama-nama pejabat tinggi, termasuk kepala kepolisian dan ajudannya, muncul dalam daftar pelaku. Berbagai media memberitakan skandal ini, dan publik menuntut tindakan. Di markas besar militer, ketegangan semakin meningkat. Presiden meminta Jenderal Guntur dan Kolonel Bima untuk segera menangkap Heru. Namun, keduanya, yang sebenarnya berada di pihak Heru, menolak. Tuan Presiden, kami mohon agar Tuan Presiden membiarkan kami menangani masalah ini dengan cara kami sendiri, kata Guntur. Jika kami menangkap Heru, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi ini. Tapi, Guntur, publik menuntut tindakan. Mereka melihat Heru sebagai pemberontak, teriak Presiden. Heru adalah pahlawan, Tuan Presiden, kata Bima. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Presiden menghela napas panjang. Ia tahu, Guntur dan Bima benar. Ia tidak bisa mengambil risiko kehilangan dukungan publik. Ia mengizinkan mereka untuk melanjutkan rencana mereka. Sementara itu, di sebuah hotel mewah, kepala kepolisian, yang babak belur, duduk di depan sebuah laptop. Ia berusaha menghapus data yang tersebar, tetapi sudah terlambat. Data itu sudah ada di mana-mana, dan ia tidak bisa menghentikannya. Ia tahu, karirnya sudah berakhir. Ia menghubungi ajudan Arga. Arga, kamu di mana? Kita dalam masalah besar. Saya tahu, Pak, jawab Arga. Saya sedang melarikan diri. Heru sudah mengunggah semua data. Kepala kepolisian itu menghela napas panjang. Ini semua salahmu, Arga. Kenapa kamu tidak membunuhnya saat itu? Saya tidak bisa, Pak. Dia terlalu kuat, jawab Arga. Kepala kepolisian itu mengutuk. Ia tahu, mereka sudah kalah. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Di apartemen rahasia, Heru dan timnya merayakan keberhasilan mereka. Mereka tahu, ini adalah kemenangan besar. Mereka tidak hanya berhasil mengungkap korupsi, tetapi juga telah mengubah persepsi publik tentang militer. Heru tahu, perjuangannya belum selesai. Ia harus menghadapi publik dan menjelaskan alasannya. Ia harus membuat mereka mengerti bahwa keberanian sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kekerasan, tetapi dengan ketahanan dan kecerdasan. Sebuah konferensi pers disiarkan langsung di televisi. Jenderal Guntur dan Kolonel Bima duduk di atas panggung, bersama dengan beberapa pejabat tinggi lainnya. Seluruh negeri menatap layar, menantikan penjelasan. Selamat pagi, kata Guntur, suaranya terdengar tegar. Saya tahu, Anda semua bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Saya ingin memberitahu Anda semua bahwa Heru adalah pahlawan. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Publik terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Guntur terus berbicara, menjelaskan tentang misi rahasia Heru, dan bagaimana ia berhasil mengungkap jaringan korupsi besar yang melibatkan para pejabat tinggi. Tiba-tiba, Heru muncul. Ia berdiri di belakang Guntur, mengenakan seragam baru yang rapi. Wajahnya yang dulu memar, kini terlihat tenang dan penuh wibawa. Ia mengambil mikrofon, dan mulai berbicara. Saya tahu, Anda semua bertanya-tanya mengapa saya tidak melawan saat itu, katanya. Saya ingin Anda semua tahu, bahwa diamnya saya bukan karena saya lemah. Diamnya saya adalah strategi. Saya harus membuat mereka percaya bahwa saya tidak berbahaya. Heru menjelaskan bagaimana ia menyamar, dan bagaimana ia berhasil mengumpulkan bukti-bukti korupsi.
Ia juga menjelaskan bahwa diamnya dia adalah cara untuk mengalihkan perhatian dan membiarkan para koruptor merasa aman. Keberanian sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kekerasan, katanya. Keberanian sejati adalah ketahanan, kecerdasan, dan tekad untuk melakukan sesuatu yang benar. Publik terdiam. Mereka terpukau. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai Heru. Mereka telah melihatnya sebagai pecundang, padahal ia adalah pahlawan sejati. Pada akhir konferensi pers, Heru dielu-elukan. Ia telah mengubah persepsi publik tentang keberanian. Dan ia telah membuat banyak orang percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Setelah konferensi pers yang menggemparkan, badai pasca kebenaran melanda seluruh negeri. Para pejabat yang disebutkan dalam data korupsi yang diunggah Heru terpaksa mundur dari jabatannya dan ditahan. Sejumlah penyelidikan besar-besaran dibuka, mengungkap lebih banyak lagi praktik ilegal yang selama ini tersembunyi. Publik, yang sebelumnya marah dan frustrasi, kini beralih menjadi penuh harapan. Mereka melihat Heru sebagai simbol harapan dan perubahan. Malam itu, Heru berada di kediaman Jenderal Guntur. Mereka duduk di teras belakang, memandang langit yang dipenuhi bintang. Suasana hening, hanya ada suara jangkrik yang menemani. "Kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Heru," kata Guntur, memecah keheningan. "Kamu telah mengubah sejarah." "Saya hanya melakukan tugas saya, Jenderal," jawab Heru, suaranya pelan. "Saya tidak pernah menyangka akan sejauh ini." "Tapi kamu melakukannya. Kamu memilih jalan yang paling sulit," kata Guntur. "Banyak orang yang akan memilih untuk melawan, untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tapi kamu memilih untuk diam. Itu adalah keberanian sejati." Heru menatap Jenderal Guntur, matanya penuh rasa terima kasih. Ia tahu, Guntur telah melindunginya, dan ia tidak akan pernah bisa melupakan hal itu. Mereka berdua berbicara panjang lebar tentang dampak dari tindakan yang telah mereka lakukan. Heru mengungkapkan keprihatinannya tentang masa depan, tentang apakah kebenaran akan selalu menang. "Selama masih ada orang-orang seperti kamu, Heru, aku yakin kebenaran akan selalu menang," kata Guntur. "Kamu adalah contoh bagi banyak orang. Kamu adalah harapan bagi negeri ini." Heru tersenyum tipis. Ia merasa lega, tetapi ia juga merasa sedih. Ia tahu, banyak orang yang tidak akan pernah mengerti apa yang telah ia lalui. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin melakukan hal yang benar. Sebelum Heru pergi, Guntur memeluknya. "Kamu adalah prajurit terbaik yang pernah saya kenal, Heru. Saya bangga padamu." Heru mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia pergi, meninggalkan kediaman Guntur, dengan hati yang penuh. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia harus terus berjuang, untuk menjaga kebenaran tetap hidup. Beberapa minggu kemudian, Heru kembali ke jalanan kota yang sama tempat ia dipukuli. Ia mengenakan seragam barunya, yang bersih dan rapi. Di dadanya, tersemat lencana kehormatan yang diberikan langsung oleh Presiden. Ia berjalan dengan tegap, dengan kepala tegak. Beberapa orang mengenalinya. Mereka menunjuknya, berbisik, dan ada yang melambai. Heru tersenyum tipis, membalas lambaian mereka. Ia melihat Laras, wanita muda yang merekam videonya, berdiri di seberang jalan. Heru berjalan menghampirinya. "Terima kasih," kata Heru, suaranya pelan. "Kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa." Laras terkejut. "Saya? Saya hanya merekam." "Kamu merekam kebenaran. Dan kebenaran, pada akhirnya, akan selalu menang," kata Heru. Laras tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bangga, dan ia merasa lega. Heru kembali ke jalan, terus berjalan. Ia melihat anak-anak kecil bermain di taman, para pedagang berjualan, dan orang-orang berjalan dengan senyum di wajah mereka. Heru menyadari bahwa tindakan kecilnya telah mengubah banyak hal. Di kejauhan, ia melihat sebuah patung prajurit. Patung itu adalah patung dirinya. Patung itu adalah simbol keberanian, ketahanan, dan kecerdasan. Patung itu adalah pengingat bagi semua orang bahwa keberanian sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kekerasan, tetapi dengan tekad untuk melakukan hal yang benar. Heru tersenyum dan terus berjalan. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar.
Dan ia siap untuk menghadapi masa depan. Ia siap untuk menghadapi tantangan baru. Dan ia siap untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya.